Ketika Iran sedang asik latihan perang tepat di hidung kapal-kapal perang AS, Rusia dan Cina langsung nyemplung ikut gabung, siap mati-matian bela Iran. Ini terjadi di awal bulan Februari, dilaporkan oleh media pemerintah Iran Press TV, ketika IRGC Navy Teheran mengerahkan kapal bersenjata rudal dan drone carrier Shahid Bagheri yang jaraknya cuma 6 km dari pantai Bandar Abbas, secara sengaja dilakukan untuk memprovokasi kapal induk USS Abraham Lincoln milik Amerika yang sedang nongkrong di Laut Arab seperti preman kampung yang sok jagoan. Bukan main-main, latihan perang yang dilakukan Iran selama 2 hari bersama Rusia dan Cina ini telah sukses bikin Washington gelagapan. Bagaimana tidak, Iran lagi nunjukin gigi tajamnya di Selat Hormuz, tempat di mana minyak dunia yang 30% pasokan globalnya lewat situ akan ditutup kalau AS nekat main kasar. Siap-siap kiamat harga bensin. Rusia dan Cina tidak cuma nonton. Mereka gabung dalam sebuah program bernama Maritime Security Belt edisi ke-8 dengan mengirimkan armada ke Teluk Oman dan Samudra Hindia Utara buat nunjukin solidaritas anti-imperialisme Amerika. Gertakan Trump yang pernah bilang akan luncurkan armada besar dan kuat ke wilayah itu malah jadi bahan tertawaan karena Cina dan Rusia lagi asik manuver bersama Iran dari latihan Zolfahar 1400 yang libatkan angkatan laut, udara, dan darat hingga ngebikin AS kelihatan seperti jomblo yang ditinggal oleh gebetan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi yang mundur pelan-pelan dari barisan Amerika. Amerika saat ini sendirian kayak anjing liar yang menggonggong karena Iran lagi deter serangan AS setelah Teheran bombardir Tel Aviv pada Juli tahun 2025 lalu, di mana Teheran waktu itu sengaja nggak pakai armada lautnya karena nggak perlu. Tapi sekarang mereka lagi siap-siap ngebom harga minyak global sampai kiamat bensin yang akibatnya bisa bikin ekonomi Amerika ambruk seperti balon kempes. Trump yang sok hero dengan ancaman nuklir, pembunuhan demonstran, dan ancaman tarif bagi negara yang berbisnis dengan Iran malah bikin aliansi anti-AS makin solid di mana Rusia justru jual tech hypersonic ke Iran, sedangkan Cina lindungin aset Khamenei di Moskow. Trump malah ketakutan dan justru ajak negosiasi. Pak, bisakah Anda memberi kami informasi terbaru tentang pemikiran Anda saat ini mengenai Iran? Anda belum membuat keputusan akhir tentang apa yang ingin Anda lakukan. Maksud saya tentu tidak bisa memberitahu Anda itu. Tetapi kami memiliki kapal-kapal yang sangat besar dan kuat yang menuju ke arah sana. Seperti yang Anda ketahui, saya tidak bisa memberitahu Anda. Tetapi saya harap mereka menegosiasikan sesuatu yang dapat diterima. Menteri Pertahanan dilaporkan mengatakan bahwa jika AS mundur dari serangan itu, akan ada peningkatan. Apa reaksi Anda terhadap hal itu, Pak? Beberapa orang berpikir begitu, beberapa orang tidak. Anda bisa membuat kesepakatan yang dinegosiasikan yang memuaskan tanpa senjata nuklir, dan mereka harus melakukannya. Tetapi saya tidak tahu apakah mereka akan melakukannya, tetapi mereka sedang berbicara dengan kami. Jawab, Anda telah mengancam akan mengenakan tarif kepada negara-negara yang berbisnis dengan Iran. Kami belum melihatnya. Apa yang Anda tunda? Lihat, ada banyak hal yang terjadi saat ini dengan Iran. Kami memiliki armada yang luar biasa yang menuju ke arah sana, dan mereka sedang berbicara dengan kami. Jadi banyak hal bisa terjadi. Nah, begitulah si Trump yang mulutnya gede tapi lututnya letoy. Lagi pura-pura sok kuat sambil ngemis-ngemis negosiasi di belakang layar. Karena armada besar dan kuat milik Amerika katanya lagi berlayar ke Iran, ternyata cuma jadi pajangan buat nutupin ketakutannya sendiri. Ini semua dimulai ketika Trump bilang bahwa Iran sudah seriously talking sama AS. Tapi sebenarnya itu cuma balasan desperado. Setelah Khamenei ancam perang regional kalau AS berani nyerang. Bikin Trump mundur pelan dan malah kirim utusan Steve Witkoff buat ketemu Abbas Araghchi di Istanbul di bawah naungan Turki, Qatar, dan Mesir yang lagi jadi makelar damai. Iran santai aja, bilang siap bicara, tapi tolak ultimatum konyol Trump yang minta nol pengayaan uranium, serahin stok uranium, stop program rudal, dan putus hubungan sama proksi regional, sebuah syarat yang bahkan anak kecil pun tahu
bahwa itu mustahil diterima. Karena sama aja minta Iran telanjang bulat di depan imperialis Amerika. Trump yang sok hero ini malah bikin harga minyak anjlok 5% karena pasar yakin dia lagi mundur. Bukti nyata bahwa gertakannya cuma angin kentut, sedangkan Iran lagi pegang kendali dengan framework negosiasi yang lagi dibahas di Moskow dan Ankara, di mana Ali Larijani bilang structural arrangements lagi maju. Bikin Trump terpaksa bilang, "We're open for business," lewat pejabat seniornya. Bahkan di platform X, rakyat Iran lagi rame-rame tolak negosiasi ini. Bilang Trump janji dukung revolusi, tapi sekarang malah nego sama rejim yang bunuh ribuan demonstran. Tapi itu cuma suara minoritas yang digoreng media barat. Karena sebenarnya poros Iran, Rusia, Cina lagi solid, bikin AS kelihatan kayak badut sirkus yang lagi panik karena armadanya cuma bisa nongkrong di Laut Arab tanpa berani nyerang. Trump lagi main dua kaki. Pertama adalah ancam bad things will happen kalau nggak deal. Dan yang kedua, dia lagi kirim pesan lewat Oman dan Turki buat hindari perang. Dan sekarang malah ngajak nego sama musuh yang mereka sendiri bilang teroris. Inilah akhir tragis dari gertakan Trump. Dari sok jagoan kirim armada, jadi ngemis deal nuklir yang bahkan lebih buruk dari JCPOA Barack Obama. Karena Iran nggak bakal mundur. Latihan ganas oleh trio Iran, Rusia, Cina ini, yang dikenal sebagai Maritime Security Belt, pertama kali digeber dan digelar pada akhir Desember tahun 2019 di perairan Indian Ocean dan Gulf of Oman, yaitu wilayah vital yang jadi urat nadi minyak dunia, di mana mereka langsung nunjukin gigi dengan kapal-kapal perang seperti frigat Iran Alborz dan Sahan, destroyer Cina Sining, plus frigat Rusia Yaroslav Mudry. Bukan cuma sekali dua kali, sejak saat itu latihan ini udah sukses digelar sebanyak 7 kali, meski edisi tahun 2021 Cina absen dan cuma Rusia Iran yang duet. Tapi mulai tahun 2022, mereka balik full tim dan lanjut di tahun 2023-2024. Lalu Maret 2025, deket Chabahar, Iran, dengan tema Creating Peace and Security Together. Yang ironisnya bikin Washington megap-megap, karena ini jelas-jelas tamparan buat hegemoni Amerika. Lokasinya berpindah-pindah kayak preman yang menguasai jalanan. Dari Gulf of Oman yang strategis banget deket Selat Hormuz, choke point 30% minyak global, sampai Indian Ocean Utara, bahkan ekspansi ke perairan Afrika Selatan di tahun 2023 lewat Mosi dengan tambahan Afrika Selatan. Semua ini adalah latihan anti pembajakan, search and rescue, tembak-menembak, dan manuver tempur yang libatkan kapal destroyer, frigat, tanker, bahkan pasukan khusus dan drone. Dan sekarang, di tahun 2026, edisi ke-8 lagi digelar bulan Februari di Northern Indian Ocean dengan IRGC Navy Iran, armada Rusia Pacific Fleet, dan plan Cina bikin Amerika sendirian kayak anjing tersesat. Sementara aliansi ini makin kuat, siap tutup selat dan bikin harga minyak meledak. Kerjasama ganas antara Iran, Rusia, dan Cina ini bukan barang baru yang muncul tiba-tiba kayak jamur di musim hujan. Ini akarnya sudah menjalar dalam-dalam sejak berabad-abad lalu, tapi makin brutal pasca revolusi Iran tahun 1979 yang bikin Teheran diboikot Barat seperti anjing kurap, memaksa mereka peluk erat duo komunis yang anti-imperialisme Amerika. Hubungan Iran-Rusia resmi dimulai tahun 1521 antara Kekaisaran Persia dan Grand Duchy of Moscow. Tapi di era modern, setelah Safavid dan Rurikid, mereka jadi sekutu militer di konflik Suriah dan Irak, saling bantu di Afghanistan dan Asia Tengah setelah Uni Soviet bubar. Dari jualan senjata Rusia ke Iran pasca runtuhnya Soviet sampai kerjasama nuklir sipil di Bushehr, meski dulu Rusia dukung sanksi PBB soal nuklir Iran tahun 2006 hingga 2010. Tapi sekarang mereka lagi mesra banget dengan perjanjian 20-year Comprehensive Strategic Partnership yang diteken tahun 2001, diperbarui 2 kali selama 5 tahun, dan kini jadi 20-year. Baru yang bikin kerjasama ekonomi, politik, dan pertahanan makin dalam.
ngebantu Iran ngeblun sanksi barat sambil ngebangun poros anti-AS yang bikin Washington gigit jari. Sedangkan Iran dan Cina lakukan hubungan diplomatik sejak tahun 1971 pas Iran akui Republik Rakyat Cina dan cabut pengakuan Taiwan. Tapi pas Perang Dingin, mereka di sisi berlawanan, di mana Iran pro-AS pasca kudeta tahun 1953, Cina pro-Soviet sampai split tahun 1961. Tapi pas revolusi Iran tahun 1979 dan krisis Sandra AS, Iran putus hubungan dengan Yankee dan Cina jadi penyelamat, jual senjata dan komponen rudal balistik selama perang Iran-Irak. Bahkan bantu teknologi nuklir dual use di tahun 1980 hingga 1990. Meski AS marah-marah bilang Cina terus jualan diam-diam. Puncaknya, kunjungan Xi Jinping ke Iran tahun 2016 yang usul kerjasama lebih dalam lanjut diteken 25 tahun Comprehensive Cooperation Program Maret 2021, janji investasi Cina ratusan miliar dolar di infrastruktur, energi, perbankan, militer, dan keamanan Iran. Tukar minyak murah Iran yang diskon gede buat Cina. Plus bantu Iran lewat Belt and Road Initiative yang bikin Iran jadi jalur perdagangan Eurasia, meski kritik bilang bahwa ini adalah jebakan utang ala Cina yang nyekik negara miskin. Trio ini makin solid pasca AS cabut dari JCPOA tahun 2018. Ala Trump yang sombong bikin Iran turn to the east secara brutal, di mana Rusia dan Cina dukung Iran di PBB, blokir sanksi lebih keras, dan framing JCPOA sebagai win-win anti-unilateralisme AS. Perang Suriah 2011 jadi katalis, di mana Rusia Iran kerjasama militer, Cina dukung diplomatik. Lalu perang Ukraina 2022 bikin Rusia Iran tambah deket. Iran jual drone Shahed ke Rusia dengan komponen Cina yang reverse engineer tech barat. Rusia jual tech hypersonic ke Iran, dan Cina jadi back channel buat dukung Rusia via Iran tanpa kotor tangan langsung. Iran gabung SCO 2021 dengan dukungan Rusia Cina, BRICS 2023, dan sekarang di 2026 mereka teken fakta strategis komprehensif yang gabungin ketiganya, yaitu ekonomi, militer, nuklir, sampai koordinasi diplomatik, bikin aksis baru yang bener-bener no limits anti-hegemoni Amerika Sikin. Dengan Cina impor 90% minyak Iran, Rusia jadi backer militer terbesar, dan semuanya lagi gebuk pengaruh barat di Timur Tengah, Eurasia, dan Indo-Pasifik.